Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Linda Pov. Hoa. Aku menguap lebar kayak goa. Dulu biasanya aku dibangun sama Lisa, tapi dia udah pergi jadi harus pakai jam deh. Saat aku bangun, aku bangkit dari tidurku dan duduk di pinggir kasur. Aku dengan gontai mengambil baju dan handuk. Setelah aku mendapatkan barang yang dibutuhkan, aku langsung masuk ke kamar mandi dan mulai mengguyur tubuhku dengan air dan sabun. Tak lupa aku juga keramas. Hari ini kan gak ada kuliah, jadi masih bisa bersantai di rumah. Setelah aku segar, aku turun ke bawah dan menyiapkan sarapan untuk James, Irfan, dan Carlos. Oh iya, Carlos masih aja menginap di rumahku, katanya dia bosan di rumah sendirian. Lebih baik aku ajak dia ke sini daripada dia berteriak. Harry Styles bisa dibilang gila sama tetangganya. Aku hanya menyiapkan 2 tumpukan roti dengan selai coklat. Setelah itu aku makan roti itu dan aku sadar hanya aku yang baru bangun, aku yang kecepatan atau mereka yang masih molor. Pertama aku melihat jam dan aku kaget, ini baru jam 6.30. Pantas aja mereka masih tidur hari libur. Ya, aku lupa bahwa tanggal ini tanggal warna merah yang berarti libur. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, bukannya James ada pemotretan jam 7.15. Aku berjalan ke kamarnya dan membuka pintu. Aku masih melihat dia tidur dengan polosnya. Dia kalau tidur memang hanya pakai boxer, tapi itu udah biasa bagiku. Aku mengguncang tubuhnya sekuat tenaga agar dia bisa bangun. Aku melihat dia secara perlahan membuka matanya. "Ini jam berapa sih?" tanya dia jengkel. "Dasar kebo, ini sudah jam 6.30. Lo kan ada pemotretan jam 7.15. Tempatnya lumayan jauh pula, sana lo mandi. Lo kayak ibu tahu gak?" James dengan kesal mandi dan pakai baju pergi. Sebelum itu dia makan sarapan yang aku buat, dia juga mencium pipiku. Dia segera masuk ke mobil dan mengendarainya ke tujuan. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku sudah melihat Irfan dan Carlos yang sedang makan. "Akhirnya kalian bangun juga," kataku. "Biarinlah, ini hari libur harus digunakan baik-baik. Oh iya, gue lupa bilang, nanti gue ada acara sekitar jam 9, mungkin sampai malam soalnya diajak dinner juga. Jadi kalian gak perlu nungguin gue," kata Irfan. "Lagi pula siapa yang mau nunggu lo? Kagak penting, gue sama Linda juga mau jalan kok," kata Carlos. "Awas lo cinta sama gue kan ngangenin sekaligus ganteng. Siapa sih yang gak mau jadi pacar gue?" tanya Irfan. "Buktinya gue gak mau tuh," kataku. "Sialan lo Linda, jahat princessku berubah," kata Irfan dengan manjanya. "Ah, bisa rusak mata gue lihat muka sok manja lo itu, kalau jadi bayi pulang sana," kata Carlos. "Gak mau, aku maunya pulang sama Linda, lalu gue kenalin Linda ke orang tahu gue, pasti langsung direstui tanpa pikir panjang." "Pede banget lo," kata Carlos. "Udahlah kalian ini jangan bertengkar kayak anak kecil aja. Lagi pula Carlos, lo mau jalan untuk lihat cogan kan? Gue kagak ikutan deh, seram lihat muka Andrew," kataku. Masalahnya Linda, Sean dan Andrew juga tahu kalau kita mau jalan dan mereka berdua bakalan ikut. "Kok lo ngundang Om S sama temannya sih?" kataku jengkel. "Hehehe, soalnya kemarin mereka nanya mulu sampai gue bosan dengernya, ya udah lebih baik gue bilangin aja." "Ya udah deh, udah terlanjur juga. Ini masih lama bukannya?"
nonton SpongeBob yuk, kataku. Masih kayak anak kecil aja, nonton film horor dong, kata Irfan. Kagak seru, yang seru itu romance, kata Carlos. Ye itu mah lo, ucap Kuku dengan Irfan. Gue setuju sama Linda deh, malas gue masang lagi, kata Irfan. Akhirnya kita menonton SpongeBob hingga jam 8.30. Irfan kembali ke kamarnya untuk bersiap, tapi aku dan Carlos janjian jam 11 sekalian makan siang jadi masih lama. Kadang kita juga nonton film Korea Wakakaka. Setelah bosan, kami akhirnya main game di PS3. Hingga waktu menunjukkan jam 10. Karena merasa kurang 30 menit lagi, kita melanjutkan permainan dan 30 menit kemudian kita bersiap-siap. Selesai bersiap-siap, kita langsung berangkat ke mall itu. Dan di perjalanan, Carlos tak hentinya berbicara tentang Niall Horan. Aku bahkan sampai hafal setiap katanya saking sering mendengarnya. Saat telah sampai di mall, kita menuju tempat yang telah dijanjikan. Di sana kita bertemu cowok-cowok, tapi ada 2 orang yang aku gak tahu. Sepertinya seumuran dengan Sean dan Andrew. Hah, akhirnya kalian datang juga. Kenalkan ini Jack dan satunya Philip, jelas Sean. Oh hai, perkenalkan namaku Carlos dan di sebelahku ini Linda, jelas Carlos. Mereka ini teman kita saat SMA. Ya kebetulan ketemu di sini, kata Sean. Oh begitu, pantas aja kalian terlihat seumuran, kata Linda. Kita pergi dulu, kita gak punya banyak waktu, kata Andrew. Kita pun menjauh dari sana. Kalian mau kemana? Tugas kita hanya jaga kalian, kata Andrew. Ke toko buku dulu ya, aku mau beli novel nih, kataku. Hah benar juga kata lo. Gue juga mau beli buku One Direction dan EXO, kata Carlos. Cogan mulu di pikiran lo, kata Sean. Biarin hidup ini harus dijalani, sebelum gue akhirnya punya pacar dan gue gak bisa bebas, kata Carlos. Kesannya lo kok nyindir gue ya, kataku sambil melirik sinis ke Carlos. Hehe, emang sengaja sih. Sialan lo. Akhirnya kita ke Gramedia dan membeli buku. Tiba-tiba HP-ku berdering dan aku gak tahu dari siapa, nomor tak dikenal. Halo, ini siapa ya? Kataku. Ya betul, ada apa? Apa? Di mana alamatnya? Baik, saya segera ke sana. Aku menutup teleponku, aku menatap mereka dengan panik. Kita ke rumah sakit Dermawan sekarang, kataku. Siapa yang sakit? Tanya Carlos. Nanti aja sesi tanyanya, kita harus pergi sekarang. Kiat akhirnya pergi ke rumah sakit Dermawan. Sesampainya di sana, aku berlari melewati lorong rumah sakit dan tibalah aku di UGD. Mereka mengikutiku dari belakang, aku juak melihat James dan Irfan yang sedang duduk dengan gelisah. Ini ada apa? Tanya Carlos. Ayah, dia kena sakit jantung mendadak. Dia ditemukan di hotel sudah pingsan. Aku takut kehilangan ayah, kataku sambil menangis. James mau menenangkanku tapi Andrew mencegahnya. Andrew menepuk pundakku dan aku bersandar di pundaknya. Aku tak bisa berhenti menangis, aku gak mau kehilangan lagi. Sudah cukup ibu dan Lisa. Enggak ayah lagi. Tiba-tiba dokter dan suster keluar dari ruang UGD. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya James. Kami sudah berusaha semampu kami, tapi Tuhan berhendak lain. Dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Aku mendengar itu rasanya ada batu besar yang jatuh. Aku kehilangan ayah, aku gak mau. Aku gak mau kehilangan ayah. Ayah jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba semuanya gelap. Linda Pov. Saat kubuka mataku, pertama yang kulihat adalah silau.
Setelah menyesuaikan mataku dengan cahaya ini, aku mulai mengetahui di mana aku berada. Kamarku sendiri yang penuh kenangan. Aku ingat detik-detik terakhir ayah meninggal. Apa aku diciptakan untuk sendiri? Lihat aku tak punya ayah, adik maupun ibu. Apa hidupku semenderita ini? Aku hanya termenung di pojokan kamar, menghadap langsung ke balkon. Memang aku merasa depresi berat, aku masih belum terlalu ikhlas kepergian Lisa, ayahku juga ikut menyusul. Kenapa aku sendiri? Kenapa aku merasa bebas begitu berat? Kenapa hanya aku? Kenapa aku harus merasakan kepedihan ini? Apa aku tak pantas bahagia? Tuhan, kenapa kamu membuatku? Tuhan, kenapa kau mengambil seluruh anggota keluarga? Tuhan, apa Tuhan memberikan cobaan begitu besar? Aku tak sanggup menahan ini sendiri, aku ingin menyusul mereka. Aku tak ingin hidup sendiri di kehidupan hina ini. Aku tak ingin merasakan kesepian yang mendalam. Apa aku tak bisa merasa bahagia di atas penderitaan orang lain? Apa mereka yang hanya bisa tertawa di atas penderitaanku? Apa aku tak pantas menginjakkan kakiku ke bumi ini? Seharusnya aku tak pernah lahir jika ini hidupku di masa depan. Tuhan, bisakah kau merenggut nyawaku sekarang? Aku tak mau hidup lagi. Aku menangis di lipatan tanganku, aku tahu mataku pasti bengkak dan hidungku pasti merah. Hiks, ayah, ibu, Lisa, bisakah aku menyusul kalian ke sana? Aku tak ingin hidup sendiri. Aku tak ingin hidup tanpa keluarga hangatku. Bisakah semua waktu kembali? Aku ingin menghabiskan waktuku dengan mereka. Dengan seluruh orang yang kusayangi, agar aku tahu jika mereka pergi aku masih punya kenangan bagus dengan dia. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dan terlihat Carlos dengan nampan berisi makanan. Dia ke arahku dan memelukku seperti dia bisa merasakan kesedihanku sekarang. Linda, kamu makan ya, aku udah bawa makanan untukmu. Aku hanya diam bahkan aku tak menoleh sedikit pun. Ya sudah kalau kamu gak mau makan, aku tinggalkan makanan di sini ya. Setelah berkata seperti itu Carlos meninggalkan Linda. Linda hanya bisa memejamkan matanya, meratapi nasib yang dideritanya. Aku tak mau hidup begini, aku mau mati. Dengan langkah gontai aku mengambil sebuah gunting di meja belajarku dan menariknya tepat di nadi tanganku. Ayah, ibu, Lisa, bisakah aku bertemu kalian? Bisakah aku menyusul kalian? Aku ingin kita berkumpul lagi walaupun di dimensi berbeda. Aku hanya ingin keluargaku kembali, aku hanya ingin kebahagiaan sejati datang di kehidupanku. Aku mulai menusuk tanganku dengan gunting, tapi sebelum itu tiba-tiba James dan Andrew masuk dan segera mencegahku untuk bunuh diri. Linda, hentikan Linda, kata James. Buat apa? Aku ingin menyusul mereka. Aku benci hidupku, kataku histeris. Tenangkan dirimu Linda, masih banyak yang menyayangimu, kata Andrew. Buat apa? Keluargaku telah meninggal semua. Apa aku memang pantas untuk menderita? Kataku, aku juga keluargamu, Carlos dan Irfan juga keluarga. Sean dan Andrew juga keluargamu. Kita adalah keluarga hangat, layaknya keluargamu yang dulu, kata James. Tapi, mengapa saat aku kehilangan Lisa aku juga kehilangan ayahku? Ini tak adil. Di luar sana mereka bisa senang dengan keluarga ayah dan ibu, dan saudara. Tapi, aku sendiri di dalam gelap. Ini semua takdir. Tuhan telah menentukan. Tuhan pasti memberi yang lebih baik. Memberi lebih baik. Baik untuk ditinggalkan untuk merasa kehilangan lagi. Aku capek kehilangan. Satu persatu semua anggota keluargaku hilang dan hanya aku sendiri, kata Linda.
Tapi Lin, kata James, kumohon biarkan sendiri, aku butuh waktu untuk menyesuaikannya. Baiklah, kami akan memberikan kamu waktu tapi, aku mohon sadarlah dengan cepat semua orang mengkhawatirkanmu, termasuk diriku. Kita masih punya janji tunangan itu kan, kata Andrew. Andrew dan James keluar dari kamar Linda. Linda hanya menatap kepergian mereka dengan pandangan datar. Dia juga menoleh ke gunting yang mau dipakainya untuk bunuh diri. Dia gak mau mengecewakan keluarganya. Siapa yang meneruskan perusahaan nanti? Aku harus hidup, tapi aku butuh waktu agar aku bisa menerima semua penderitaan ini. Apa kalian juga melakukan hal yang sama jika berada di posisiku? Tanpa sadar aku mengantuk dan berjalan ke kasur. Hingga akhirnya aku tidur tengkurap. Di dalam mimpi Linda, gelap sunyi itu yang kurasakan. Di mana aku, tak ada penerangan, tak ada cahaya sedikit pun. Tiba-tiba ada setitik cahaya keluar mulai membesar dan seperti memakanku. Aku membuka mataku perlahan, bukan gelap yang aku lihat tapi air. Di bawah aku berpijak ada air yang tak terlalu dalam tapi aku tak basah. Sekelilingku hanya ada pohon tinggi menutupi awan. Sebenarnya ada apa? Tiba-tiba ada 3 orang yang muncul di hadapan dan aku sangat mengenal mereka. Ayah, Ibu dan Lisa. Ayah, Ibu, Lisa. Bagaimana kalian ada di sini? Tanyaku. Kak, ada yang mau kita jelaskan ke kakak, dan kita gak punya banyak waktu. Jadi kakak perhatikan baik-baik ya dan jangan menyela. Tapi, Lisa, Lindaku sayang diam dulu ya, kata ibu. Linda, kita di sini tak ingin melihat kamu sedih. Kita tak ingin melihat Linda yang murung. Kita mau melihat Linda yang hangat dan ceria. Kita tak mau Linda harus mengurung di kamar. Tapi, Pak, aku ingin menyusul kalian. Aku tak ingin hidup sendiri. Kakak gak hidup sendiri, ada Kak James, Kak Carlos, Kak Andrew dan Kak Sean. Mereka yang menemani kakak, kami akan pantau kakak dari atas. Jaga diri kakak baik-baik. Kita pergi. Tiba-tiba bayangan mereka memudar dan menghilang. Ayah, Ibu, Lisa, teriakku. Hah. Ini cuma mimpi. Aku tak ingin melihat mereka sedih. Entah aku tak sadar bahwa Andrew telah berada di depan kamarku. Andrew mendatangiku dan mengelus rambutku. Aku merasa tenang. Maaf, udah bikin kamu khawatir sama yang lain. Tak apa jadi kita turun ke bawah. Ya masih ada orang yang menyayangiku bukan, aku tak ingin mati sekarang. Kita berdua turun dan mendapati tatapan kaget dari Carlos, James dan Sean. Mereka senang akhirnya aku bisa kembali seperti awal. Hidup harus dijalani bukan? Sesusah apapun itu hidup itulah arti kehidupan sesungguhnya. Besok kita ke makam ya. Oke, keesokan harinya, aku ke makam. Tak lupa aku membawa 3 bunga kesukaan mereka. Lisa, maaf kakak gak bisa buat banyak untuk kamu. Kakak bangga mempunyai adik sepertimu, kataku sambil meletakkan bunganya. Aku kakak ke makam lainnya. Ayah, maaf Linda selalu menyusahkan ayah. Ayah dengan sabar menghadapi kelakuanku. Terima kasih ayah, jasa ayah tak akan aku lupakan, kataku meletakkan bunga. Lalu aku berjalan ke makam lain. Ibu, mungkin ibu yang paling cepat meninggalkan Linda. Karena Linda ibu harus pergi. Makasih bu sudah menyelamatkan nyawa Linda. Linda sayang sama ibu. Makasih bu berkat ibu Linda bisa lahir di bumi ini dan bertemu semuanya, kataku. Kita akhirnya berdoa, dan aku juga merasakan ada angin yang menerpa seperti mereka mengerti dan melihatku dari atas sana. Untuk ibu, ayah dan Lisa,
Makasih berkat kalian hidup Linda sempurna. Makasih atas semua pengorbanan kalian. Kalian sangat berharga di hidupku. Lisa, kau sungguh adik yang baik. Kau mengerti keadaan kakakmu ini. Terima kasih dan maaf ku ucapkan padamu. Ayah. Linda selalu rewel pada ayah. Tapi, ayah sabar menghadapi Linda. Makasih ayah dan maaf atas semua perlakuanku. Ibu, makasih berkat ibu Linda masih hidup. Berkat ibu Linda bisa bertemu kawan-kawan. Terima kasih dan maaf ibu. Selesai berdoa kita kembali ke rumahku. Dan aku sudah gak depresi lagi. Andrew Poff. Aku sangat kasihan pada Linda, dia pasti menderita. Satu persatu semua anggota keluarganya meninggal. Seharusnya aku cukup bersyukur mempunyai adik dan ibu yang masih menyayangiku. Linda adalah perempuan yang kuat. Walaupun dia cukup depresi tapi, pada akhirnya dia mengikhlaskan semuanya bukan? Saat kita lahir tanggal kematian kita juga telah ditentukan. Linda, aku tak tahu apa yang terjadi padaku tapi, aku ingin melindungimu walaupun aku harus kehilangan nyawa. Aku tak peduli yang penting kau selamat. Aku sadar ini bukan karena kasihan tapi, ini naluriku. Jika aku jadi Linda apa aku sanggup menahan semua beban? Apa mungkin aku juga depresi seperti Linda? Linda, aku senang kau bisa kembali menjadi orang yang sangat kukenal. Aku senang kau bisa ceria dan tersenyum kembali. Aku senang jika kamu bahagia. Mungkin untuk menghibur dia lagi, aku harus mengajaknya jalan-jalan. Tapi, enaknya kemana ya? Aku tahu. Aku mengganti bajuku dengan kasual. Aku menaiki mobil dan pergi ke rumah Linda. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat James dan Carlos yang sedang bermain PS. Udah besar masih aja main, sama kayak aku sihwa kakak tapi, jarang karena gak punya waktu. Irfan dengan tenang meminum teh dan kadang memakan biskuit sambil pandangannya tak lepas dari laptop. Dia pasti mengerjakan tugas kuliahnya. Aku sampai lupa liburan musim panas sebentar lagi, Linda pasti punya banyak tugas. Kasihan dia. Saat aku masuk ke kamarnya, aku kaget melihat dia. Dia juga sama sepertiku. Gimana gak kaget dia masih memakai handuk yang menutupi tubuhnya. Aku membalikkan badanku dengan wajah berwarna merah tomat. Aku bisa merasakan dia berlari ke lemarinya dan mengambil baju lalu kembali ke kamar mandi lagi. Setelah dia keluar dari kamar mandi, aku baru bisa melihatnya. Ada apa kesini? Gak ketuk lagi. Untung masih pakai handuk. Aku sudah ketuk, mungkin kau yang gak dengar dengan jelas. Kamu pikir aku ini budek apa? Lihat telingaku masih terpasang jelas. Mungkin banyak kotorannya jadi gak dengar apa yang aku ucapkan. Dengar ya, cepat langsung ke intinya, kalau cuma ajak berdebat silahkan keluar. Pintu keluar selalu terbuka untukmu. Ya sudah padahal aku sudah punya tiket untuk ke taman bermain kesukaanmu. Berikan padaku. Tidak sebelum kau minta maaf kepadaku. Ya maaf. Maaf itu tulus dari hati. Jadi bilang yang lembut dan pakai kalimat yang lengkap. Ya, Andrew ku sayang aku minta maaf ya. Haha mukamu lucu banget sih ya sudah ayo bersiaplah kita pergi sekarang. Apa? Sekarang aku gak bisa aku udah ada janji sama Irfan. Oh begini itum kalau gitu say goodbye for the ticket. Ya deh aku batalin janjiku sama Irfan, jangan buang tiket itu. Aku akan segera kembali. Linda segera mengambil tas yang sudah berisi dompet, HP dan lain-lain. Dia menyisir rambutnya dengan cepat hingga dia kesakitan. Andrew hanya geleng kepala melihat kelakuan Linda yang terlalu heboh. Mana mungkin dia membuang tiket yang sudah didapatnya ini.
Dia sudah menunggu antrian hingga 3 jam. Terlalu rugi untuk dibuang. Tapi, sebenarnya Andrew gak perlu antri, dia kan CEO, semua bisa dia dapatkan kecuali cinta mungkin. Tapi, entah mengapa demi Linda dia rela mengantri. Gak peduli dia kecapean atau kelaparan atau kehausan, yang penting Linda senang dengannya. Saat Andrew telah melihat Linda siap, dia turun ke bawah yang disusul Linda. Mereka masuk ke mobil Andrew. Linda selalu bersandung ria di setiap perjalanan. Andrew kadang juga ikut menyanyi. Mereka akhirnya bisa nyaman satu sama lain. Apa benih cinta telah datang tanpa mereka sadari. Saat sudah sampai di tempat tujuan, Linda keluar dengan semangatnya. Sampai juga akhirnya. Ayo Drew, kita antri, nanti tambah panjang. Ayo. Mereka antri kembali, dan akhirnya mereka bisa masuk ke taman bermain. Menurut Andrew, Linda berbeda. Biasanya cewek lebih suka ke mall daripada tempat bermain seperti ini. Tapi Linda kebalikannya. Kamu mau naik apa dulu? Tanyaku. Malas aku mau makan kembang gula kapas. Beliin ya, sekaligus teh pucuk. Yah, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, nanti tersesat. Kau pikir aku anak kecil? Aku udah sering kesini. Jadi aku tahu jalan ya, jangan meremehkan kekuatan ingatan Linda. Oke, aku percaya, tapi serius, duduk tenang. Baik bos, aku membelikan Linda kembang gula kapas. Ya, karena aku rasa Linda makan dengan rakus, aku beli 2 aja. Selesai membeli, aku melihat Linda sedang mengobrol sama cowok lain. Kataku. Mereka menoleh ke arahku bersamaan. Permisi ya, jangan ganggu pacar saya. Pergilah sebelum saya melakukan kekerasan, kataku menatap tajam cowok itu. Aku rasa dia ketakutan dan akhirnya dia pergi. Kamu jangan ngomong sama orang asing, kataku. Dia duluan yang ajak bicara, kan lumayan aku kenalin ke Carlos. Dia kan suka cogan. Udahlah, lupakan, hati sama orang tak dikenal, nih kembang gula kapasnya. Tahu aja aku pengen banyak kembang gula kapas, kamu mau? Mau. Linda menyuapi Andrew. Banyak orang yang iri melihat keromantisan mereka. Banyak juga yang kagum atas ketampanan Andrew dan kecantikan Linda. Selesai makan, mereka mulai mencoba permainan satu persatu. Andrew mengikuti semua langkah Linda. Ternyata cewek itu kalau jalan hebat banget ya. Saat malam hari, permainan yang terakhir mereka naiki adalah komedi putar. Linda sangat suka sama komedi putar, karena mengingatkan tentang ibunya yang selalu bermain komedi putar bersamanya. Andrew melihat Linda tersenyum sedih, dia punya rencana. Saat selesai komedi putar, Andrew menarik tangan Linda ke tempat yang gelap. Tiba satu persatu cahaya telah tiba, dan di sana tampak Andrew yang sedang memegang bunga. Andrew memberikan bunga itu kepada Linda. Linda benar-benar senang sekarang, saat dia ingin memeluk Andrew. Andrew, teriak seseorang yang tiba-tiba datang. Marissa, kataku. Aku bersembunyi di belakang Linda. Hai Andrew, kebetulan sekali bertemu di sini. Mungkin kita jodoh ya. Amit gue jodoh sama lo. Linda mengingat cewek itu orang yang dia lihat bersama Andrew saat menjemput Andrew. Oh, jadi cewek ini yang membuatku salah paham. Maaf ya mbak, bisa gak jangan ganggu acara orang, kata Linda jutek. Kamu siapa? Andrew, kamu kok sembunyi di belakang dia sih, kata Marissa manja. Gue masih ada di sini, jangan panggil nama tunangan gue, dengan mulut busuk lo, kata Linda. Jaga ya omongannya, masih muda belagu banget. Aku lebih tua daripada kamu. Aku tahu, kau lebih tua. Tapi,
Kalau kau gak menghormati yang lebih muda dari lo, gue juga gak bakal hormati lo. Cewek centil, jaga omongan ya. Gak pernah diajari orang tua lo. Jangan bawa orang tua gue di sini. Ini permasalahan lo dengan gue. Cewek centil, sadar sama diri lo sendiri, baju lo ketat banget kekurangan bahan. Gak kedinginan apa? Pamer tubuh padahal tubuh kagak bagus amat. Lo kagak punya uang untuk beli baju yang pas, gue bisa beliin kok. Berapapun yang lo mau gue sanggup. Dan di rumah lo gak ada cermin, muka lo itu menor banget. Kalau gak pandai make up, lebih gak usah. Sekalian mau gue beliin cermin, dari ujung rambut sampai kaki. Gue ini Marisa, dan gue anak dari orang terkaya nomor 6. Jaga omongan ya, ke-6 doang kan, kenalin gue Linda. Anak dari orang terkaya nomor 2. Jadi sebaiknya lo jauh dari gue, kagak level mbak. Lo sebaiknya jauh dari pacar gue, jangan polo. Pacar, mbak denger, siapa sih yang ngejar tunangan orang? Tapi lo udah jadi hubungan gue dan Andrew. Emang lo pernah jadi pacarnya Andrew, enggak kan? Udah yuk Drew, kita pergi gue malas. Linda dan aku ke mobilku, di dalam mobil. Jadi dia cewek yang pernah kamu cerita, memang goblok tuh orang. Pengen gue tendang ke kolam buaya. Udahlah, jangan marah mulu. Nanti cepat tua. Ya deh, gak harus tenang. Mereka akhirnya pulang, walaupun Linda masih dongkol karena Marisa. Aku juga kesal, dasar nenek lampir kecebong. Ganggu acara aja bisanya. Sial banget sih. Linda Pov, saat aku bangun dari tidur nyenyakku, aku ke kamar mandi dan membasuh mukaku. Lalu aku segera mandi, dan ke bawah untuk sarapan. Hari ini sangat sepi, mereka semua lagi sibuk. James sibuk dengan pemotretannya. Andrew sibuk sebab ada meeting dengan klien. Sean juga sama kayak Andrew, apa CEO itu selalu sibuk ya. Lalu Irfan ada acara kumpulan sahabatnya. Dan Carlos teman setiaku itu, ada urusan keluarga. Apa cuma aku yang gak punya acara apapun? Nasib jomblo, gue kan gak jomblo. Wakakaka, selesai sarapan, aku ke ruang keluarga dan menonton TV. Ternyata kalau gak berita ya SpongeBob. Aku lebih baik memilih menonton SpongeBob. Tapi, semakin lama ini semakin membosankan. Kalau aku tidur, pasti kepalaku pusing karena kebanyakan tidur. Lalu aku harus apa? Nonton TV, acara gak ada yang bagus. Kalau mau chat sama siapa coba? Semua sibuk gitu kok. Lalu kalau tidur kepala pusing. Saat aku mandir di dalam rumah, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di luar rumah. Lapangan basket, apa mungkin sebaiknya aku latihan basket aja? Nggak malu dilihatin orang kalau gak bisa. Aku naik ke atas, dan saat mau ke kamarku, aku melihat ruangan yang penuh kenangan bersama ibu. Ruangan musik yang menyediakan macam-macam peralatan musik. Aku masuk ke dalam, dan menuju ke tempat piano berada. Aku mengelus piano itu, memoriku mulai kembali. Flashback, Bu, lihat aku bisa satu lagu bintang kecil, kataku saat aku kecil. Baguslah nak, ini perkembangan yang baik. Coba kalau kamu mainkan lagu Ibu Kita Kartini, kata ibu. Baik Bu, Linda akan coba. Aku mencoba memainkan Ibu Kita Kartini, tapi ternyata lebih sulit dari dugaanku. Aku sempat putus asa, tapi ibu memberiku semangat agar aku terus mencoba. Pada akhirnya aku bisa main lagu Ibu Kita Kartini. Ibu mengajariku perlahan, dari lagu anak-anak hingga ke tingkat yang lebih sulit.
Akhirnya aku bisa jago main piano seperti ibu. Makasih ibu. Flashback off. Tes. Air mataku perlahan jatuh. Aku kangen ibu. Sudah Linda, jangan bersedih lagi. Aku harus merelakannya. Aku harus ikhlas. Aku melihat tetesan air mataku di piano tersebut. Aku menyekanya. Aju keluar dari ruang musik dan menuju ke kamar. Aku memperhatikan sebentar seluruh isi ruanganku. Aku berjalan ke lemariku dan mengambil buku foto keluarga. Di saat aku buka halaman pertama, tampak seluruh keluargaku tersenyum. Sekarang mereka telah pergi. Aku membuka halaman selanjutnya, hingga seluruh halamannya habis. Aku menuju kamar Lisa. Kamarnya tampak terawat walaupun tak ada yang menghuninya. Ruangan ini masih sama, hingga aku melihat sebuah kado kecil yang ada di meja Lisa. Aku mengambilnya, dan melihat ada tulisan. Tuh, Kak Linda. Kak, mungkin waktu kakak ulang tahun aku udah gak ada di sisi kakak. Ini adalah kado terakhirku. Semoga kakak suka. Love, Lisa. Lisa, adikku tersayang. Makasih ya. Aku akan menjaga kado ini sampai aku mati sekalipun. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Lapangan basket. Aku mengingat kejadian saat Andrew melatihku bermain basket. Aku jadi kangen padanya. Aku ke kamarku, dan mengambil baju yang pas untuk olahraga. Tak lupa mengambil HP, dompet dan headset. Aku memakai sepatu olahraga, dan memasangkan headset di telingaku. Aku mulai jogging di depan rumah, untuk pergi ke lapangan basket di sana. Sesampainya di sana, aku mengambil bola basket dan mencoba melemparkannya. Ya, seperti biasa, bolanya gak masuk. Susahlah main basket tuh. Kenapa sih aku gak jago main basket kayak Lisa? Saat aku mau melemparkan bola sekali lagi, tiba-tiba ada tangan kecil yang memelukku. Kak Linda, teriak anak kecil itu. Devani, gak ingat baca taman. Kakak, Devani kangen sama kakak. Kakak kok gak ke rumah Devani? Maaf ya Devani, kakak lagi sibuk. Kak, mana teman kakak? Mereka semua lagi sibuk. Oh iya, kamu datang sama siapa ke sini? Sama Kak Adit. Loh, kalau kamu datang ke sini, Kak Adit pasti khawatir. Ayo kita ke kakakmu. Oke Kak, tapi Kak Linda temenin ya. Aku menggandeng tangan kecilnya. Saat sudah sampai tujuan, aku melihat kakaknya Devani sedang khawatir. Kak Adit, kata Devani. Adit menoleh ke arahku, dan dia langsung memeluk Devani. Kamu kemana aja sih? Kakak kan jadi khawatir, kata Adit. Maaf Kak, tapi Devani lihat Kak Linda. Ya sudah gak apa-apa, tapi lain kali ngomong sama kakak. Baik Kak. Adit segera berdiri, dan melihatku. Dia tersenyum padaku, dan aku juga membalas senyumnya. Kak Adit, tadi Devani lihat Kak Linda main basket, tapi bolanya gak masuk. Kak Adit ajari ya, kakak kan pintar main bas, kata Devani. Devani gak usah, kakak bisa kok. Cuma kakak butuh latihan, kataku. Kalau mau latihan harus ada gurunya Kak. Kak Adit jadi gurunya Kak Linda, Kak Adit jago kok. Ya sudah, kalau Devani maunya kayak gitu. Kakak sih terserah Kak Adit, kataku. Kak Adit, kakak mau ya ajari Kak Linda main basket, kata Devani melas ke kakaknya. Ya, Kak Adit ajari. Yeye, kalau gitu kita ke lapangan bas. Kita bertiga ke lapangan basket, tapi saat perjalanan aku sempat mendengar dua orang ibu sedang berbisik. Lihat ya, anak muda zaman sekarang, nikah muda. Udah punya anak lagi. Aku yang mendengarnya hanya menunduk malu. Apa benar kita kayak pasangan suami istri? Sesampainya di lapangan basket, Adit melemparkan bolanya kepadaku. Cobalah main,
dan lempar bolanya ke ring. Saat aku mencobanya, Adit tiba, ada di belakangku dan memegang posisi tanganku seperti Andrew mengajarkanku dulu. Perhatikan tanganmu, posisi tanganmu harus benar. Lalu coba fokuskan bola ke ring, dan lempar. Aku mencoba instruksi Adit dan bolaku masuk. Karena terlalu kegirangan kau memeluk Adit, Adit tampak tegang tapi mencoba merilekskannya. Karena usah mau ngajari aku, sampai bolanya masuk. Aku traktir es krim, kataku. Yei es krim, kata Devani. Kita menuju ke konter es krim. Dan membeli es krim di sana. Kak lain kali mampir ke rumah Devani, biar ibu bisa lihat, kata Devani. Baik Devani, tapi kakak gak janji loh. Kakak harus janji. Kak Adit kasih teleponnya ke Kak Linda, biar gampang dihubungi, kata Devani. Adit mengambil HP-ku dan memasukkan nama kontaknya di sana. Begitupun sebaliknya dia memasukkan Nohoku ke kontaknya. Yei Devani bisa bareng Kak Linda terus. Aku hanya tersenyum, tapi tanpa sadar bahwa Adit memperhatikanku. Selesai makan es krim, aku pulang ke rumah dan mandi lagi sebab keringat. Bersambung.